هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hilya yang mana? Hilya yang sana ya? Oh, Hilya yang pakai kerudung warna ungu. Kalau Sabrina yang pakai kuning apa pink ini? Pink ya. Ini cantik-cantik loh. Tapi sebelum itu kita tanya dulu. Kalau Hilya umurnya berapa sayang? 6. 6 tahun? Ya. Oh 6 tahun, kirain 6 apa? 6 bulan gitu. Sabrina umurnya berapa sayang? 8. 8. Sabrina berapa juz yang sudah dihafal? Mau keempat karena mau belajar tafsirifan. Mau keempat karena mau belajar tasrifan. Tahu nggak tasrifan Bapak Ibu? Nggak tahu? Nggak tahu? Sama. Nggak, tasrifan itu dia belajar di ilmu sorof. Jadi dia perubahan kata-kata. Jadi setiap Al-Quran itu kata-kata dalam Al-Quran itu dia berubah. Nah, tagayyur al-ahruf. Jadi berubah dia tuh huruf-hurufnya. Gitu ya. Tergantung domir-domirnya. Nah bingung lagi deh tuh. Nanti belajar lagi dah. Oke, itu namanya tasrifan ya. Belajar tasrifan ya. Kalau Hilya sudah berapa juz yang dihafal? Alhamdulillah hampir 14. Alhamdulillah 14. Hilya 14 juz, kita 14 ayat. 14 ayat juga yang nenek-nenek susah banget. Udah diputer-puter 40 kali baca. Puter-puter, masih gak hafal-hafal. Beda ternyata ya. Mungkin udah expired ini. Oke, baik. Sabrina dan Hilya, ini dua-duanya juara loh Bu. Yang satu juara Hafiz Indonesia di RCTI, yang satu juara Hafiz Quran di Trans 7. Oke. Aku duduk aja deh, biar sama-sama. Iya. Oke, Hilya, surah apa yang mau dibacakan? Yang dihafal? Az-Zariyat. Hah? Az-Zariyat. 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 Az-Zariyat itu termasuk dalam juz berapa? 26. Juz 26, Az-Zariyat. Artinya, tahu artinya? Lupa. Sama saya juga lupa Az-Zariyat. Baik, surah Az-Zariyat. Berapa ayat yang mau dibaca? Sehafalnya. 1 ayat. Seluruh satu surah. 1 halaman. Oke. Kita dengarkan terlebih dahulu Hilyah dulu ya. Kita dengarkan Hilyah menghafal Al-Quran surah Az-Zariyat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif
يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. Cukup. Ya cukup ya buat Hilya. Selanjutnya kita dengarkan dari Sabrina. Sabrina mau baca surah apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Oke, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu di juz keberapa? 29. Jadi ibu-ibu langsung boleh tuh di juz 29 buka. Surah keberapa? Dicari aja. Surah keberapa ya? Al-Qiyamah di juz 29. Oke, disimak ya. Silakan Sabrina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Cukup. Oke, baik jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau buka, sudah buka surah Al-Qiyamahnya? Ada yang mau sambung ayat surah tersebut? Silakan. Silakan untuk Sabrina. Nanti Az-Zariyatnya untuk Hilya. Silakan. Ada yang mau sambung ayat langsung pegang mic-nya. Silakan. Surah ayat keberapa nanti langsung disambung oleh Sabrina. Silakan, ada yang mau sambung ayat? Oke, silakan. Mic-nya masih di atas. Ada yang mau lain? Oke. Silakan. Oke. Surah ayat berapa aja ya? Alhamdulillah minasyaitan. Walau alqa ma'adhirah. Lanjut. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Cukup sayang. Sudah ada yang buka Az-Zariyatnya? Az-Zariyat kembali dibuka lagi untuk Hilya. Juz ke-26 sayang ya? Juz ke-26. Az-Zariyat sudah ada yang buka? Ada yang mau sambung ayat untuk Hilya? Oke, Ibu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Oke, cukup. Ya. Cukup ya. Betul ya, Bu ya? Betul. Al-Qiyamah betul. Az-Zariyah betul. Az-Zariyat betul. Oke. Karena waktu yang terbatas, maka disilahkan untuk kembali ke tempat. Salam dulu sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini berdua sama Abi. Salim. Salim sama Abi sayang. Oke, baik. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu nikmat kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh anak-anak kita, karena jelas dan pasti Rasulullah katakan bagi orang yang membaca Al-Qur'an bahkan menghafalnya akan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini juga sudah ada di depan kita sekalian guru kita, yaitu Ustadz Ki Haji Bakhtiar Nasir, yang insya Allah akan menyampaikan materinya kepada kita tentang Asma Al-Mutakabbir. Maka langsung saja kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Ki Haji Bakhtiar Nasir untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana performnya Hilya sama Sabrina? Bagus nggak? Mudah-mudahan anak-anaknya juga nanti cucu-cucunya bisa seperti mereka berdua. Hari ini kita akan membahas di Majelis Tadabbur Asma Al-Husna adalah Al-Mutakabbir. Dari kata-kata takabbara, yatakabbaru, mutakabbiran. Takabbara di sini huruf ta dari asal kata kaf ba ra kabara akbar kabirun ditambah ta di dalam di dalam asma al-husna al-mutakabbir ini menunjukkan al-infiradi, kesendirian Allah. Al-mutakabbir cuma dia sendirian yang memiliki kebesaran, cuma dia sendirian yang memiliki keagungan. Al-mutakabbir beda dengan huruf ta pada fi'il-fi'il lain, misalnya tasyawara, ta syawara, ini artinya saling bermusyawarah, jadi ta artinya saling di situ. Tapi dalam asma al-mutakabbir ini ada makna al-infiradi, makna kesendirian. Allah lah satu-satunya, dialah sendirian yang maha memiliki keagungan, kebesaran. Tidak ada yang lain. Memahami Allah Al-Mutakabbir rasanya memenuhi dada kita bahwa dialah memang satu-satunya yang tidak terjangkau, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Kita manusia ini penuh dengan keterbatasan, kita manusia ini penuh dengan kekotoran. Kekotoran dalam sikap,
Kalau ada pemimpin yang bilang begini, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ya, saya kafir, tapi saya tidak korupsi. Ini di negeri anta beranta. Jangan tersinggung dulu. Ini berarti sudah sombong ini. Ya, ini sudah sombong 2 kali sombongnya. Kalau dilihat dari kacamata Asma Halusna. Tapi kalau dia bukan orang yang bertauhid, ini bisa saja membenarkan perbuatan pemimpin seperti ini. Kalau orang Islamnya sekuler, iya mendingan gitu daripada Muslim tapi korup gitu ya. Ini bahaya loh, ungkapan ini kalau sudah ngerti akidah ini bahaya. Tapi sebagian besar masyarakat Muslim ini karena mungkin belum terbina akidahnya dengan baik, banyak yang mengatakan mendingan kafir tidak korup daripada Muslim tapi korup. Wah ini bahaya. Sebelum masuk pada kedalaman makna, saya langsung saja kepada inti persoalan agar akhlak kita ini bisa berubah setelah mempelajari Allah sebagai Al-Mutakabbir. Begini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seseorang yang perbuatannya sepanjang hidupnya, seumur hidupnya itu seperti calon penghuni surga. Fayasbiqu alaihil kitabu, tapi takdir mendahuluinya, menjelang matinya, faya'mal bi'amali ahlin nar, fayadkhuluha. Menjelang matinya, orang ini perbuatannya seperti calon penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Padahal sepanjang hidupnya sepertinya dia calon penghuni surga. Ini tafsir hadis ini ditafsirkan dengan hadis lain, maknanya begini, ya bedulin nas, di permukaan menurut manusia sepertinya dia ini calon penghuni surga. Tapi sebetulnya perbuatan dia di permukaan berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak ada agama. Nah, gitu. Berdasarkan budi pekerti, berdasarkan moral tapi tidak didasari niat ikhlas karena Allah. Ini matinya bisa masuk neraka karena bisa saja ketika di akhir hayatnya, orang ini kemudian tertimpa musibah, sakitnya sakit berat, karena nggak punya agama di dalam dirinya, tidak ada keyakinannya, akhirnya berobat ke alternatif, sampai ke alternatif nggak punya ilmu, ini sebetulnya dukun apa kiai, udahlah yang penting kiai aja, karena sakitnya udah nggak tahan, kemudian sesungguhnya itu adalah dukun, matilah dia dan masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un. Fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahlil jannah. Di antara manusia yang ada orang seumur hidupnya itu perbuatannya seperti calon penghuni neraka. Tetapi di dalam hatinya si preman bandel ini, si penjahat ini, di dalam hatinya masih ingat pesan ibunya. Seseorang datang kepada saya, dia nakal sepanjang hidupnya. Karena sejak umur 10 tahun ditinggal sama bapaknya yang egois jihad sendirian. Akhirnya bapaknya masuk penjara. Akhirnya bapaknya dievakuasi ke luar negeri. Si anak ini sejak kecilnya akhirnya tinggal sama ibunya. Ibunya hidupnya pas-pasan agamanya. Bapaknya tadinya adalah seorang pebisnis yang waktu kecil dia hidupnya berkecukupan. Gara-gara bapaknya masuk ke dunia dakwah, gara-gara bapaknya masuk ke dalam dunia perjuangan agama,
kemudian meninggalkan bisnisnya, lalu kemudian dipenjara dan ekstradisi ke luar negeri, anaknya kecewa sama agama bapaknya. Akhirnya anaknya benci sama bapaknya, tetapi anak ini mewarisi kecerdasan bapaknya, anak ini mewarisi keberanian bapaknya. Sehingga kecerdasan dan keberanian bapaknya ini diaplikasikan dalam bentuk bisnis untuk mencari dunia, sukses dunianya. Saking suksesnya, 7 jenis dosa besar dia lakukan semua. Apa aja 7 dosa besar itu? 1, syirik. Nomor 1 syirik. 2 apa? Dalam As-Saba' al-Mubiqat, 7 dosa-dosa besar. Ya, ada membunuh manusia, ada berzina, apalagi? Ya, durhaka pada kedua orang tua, apalagi riba, apalagi membunuh, ya, apalagi? As-Saba' al-Mubiqat, dia kerjain semua. Jadi hidupnya ini pokoknya udahlah hampir dipastikan dia masuk neraka. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Menjelang usianya hampir mati, dia kemudian bertobat. Bertobatnya adalah setelah dia keliling dunia dan cari duit, cari kekuasaan, sampai kemudian ibunya hampir meninggal dunia dan ibunya telepon ke dia, karena selama ini kalau dia ngobrol sama ibunya tidak bisa sebentar, selalu lama karena besar sama ibunya. Ibunya pun ilmu agamanya pas-pasan, bapaknya egois pengen masuk surga sendirian. Akhirnya berpisah. Sampai pada akhirnya sejalan dengan usia, ibunya pun meninggal dunia. Singkat cerita, ibunya yang meninggal dunia ini tidak menggunakan uang anaknya sepeser pun dan semuanya lancar. Dan ibunya begitu terhormat dalam hidupnya. Ibunya tidak kaya raya, tapi setiap orang datang saat kematiannya mengaku anak angkatnya semua. Dan itu orang-orang besar semua. Dan semua melayani ibunya sampai si anaknya tidak dipakai oleh ibunya barang sepeser pun duitnya oleh si ibunya itu. Sampai akhirnya dia putus asa, ya Allah saya sudah salah selama ini. Saya kerja 1 hari itu 16 jam. Bukan 8 jam. Jadi 2/3 hari dipakai untuk kerja mencari dunia itu. Tapi akhirnya dia kecewa, ternyata sepeser pun uangnya tidak bisa digunakan untuk melayani ibunya yang membesarkannya selama ini. Sampai kemudian dia ingat, lalu kemudian kembali kepada ayahnya, dan ajaran ayahnya benar, dia pun sekarang bertobat kepada Allah. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah, dan di akhirnya dia ingin mati seperti perjuangan ayahnya. Takdir mendahuluinya. Menjelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan calon penghuni surga dan insya Allah bisa masuk surga. Kenapa? Kenapa yang pertama kelihatannya bakal masuk surga tapi akhirnya masuk neraka? Karena kelihatannya menurut manusia. Ya, gue kafir tapi gue nggak korupsi. Kelihatannya. Dan ini mulai sombong. Bilang kafir terang-terangan saja sudah, ini bahaya sebetulnya. Yang kedua, tapi saya tidak korupsi, ini juga bahaya. Siapa yang bisa menjamin lu gak bisa korupsi selamanya? Gak ada yang bisa jamin. Lu mungkin gak korupsi duit, tapi bisa saja korupsi jabatan. Korupsi waktu. Ya, korupsi wibawa. Bisa saja. Tunggu tanggal mainnya. Silakan deh lu bikin kaos. Silakan sihir orang-orang yang lemah iman dari kalangan muslimin. Ya,
gue kafir tapi gue nggak korupsi. Ini di negeri antah berantah, jangan terlalu dibawa serius. Saya sedang menjelaskan al-mutakabbir. Ini saya ingin menjelaskan kepada mereka-mereka yang lemah iman. Udahlah, yang penting amalnya. Oh no, yang penting ilmunya. Orang kalau beragama itu biasanya gimana? Kalau ditegur gitu ya, yuk ngaji yuk. Ngaji aja gitu, jilbabnya gede aja kayak begitu, buat apa? Yang penting amalnya. No. Untung dia pakai jilbab, untung jilbabnya gede. Kalau nggak begitu mungkin lebih parah. Untung dia ngaji, jangan dibilang ngaji tapi begitu juga. Untung dia ngaji aja begitu, gimana kalau ini orang-orang lemah iman nih, argumentasinya lemah sekali, mungkin karena dasar keyakinannya lemah, nggak ada agamanya. Sehingga ngomong seperti itu sombong nggak? Sombong. Dia pikir bagusan dirinya yang nggak ngaji, bagusan dirinya yang nggak berhijab. Yang penting amalnya. Loh, amal apa yang bisa dibenarkan kalau tidak ada ilmunya? Al-ilmu qablal amal. Ilmu dulu baru beramal. Karena ada orang yang kelihatannya amalnya bagus, tok akhir hayatnya masuk neraka. Ada yang amalnya jelek tapi kemudian dia bertobat. Dan ilmu pertama yang dipelajari adalah ilmu taubat pula. Saya mau cari ilmu taubat. Karena udah kelamaan sombong. Ya. Ilmu yang selama ini dianggap rendah, dianggap recehan. Lo tuh kelakuannya kayak orang miskin, tobat mulu. Bagi dia nggak penting. Bagi orang yang sombong nanti puncak ilmunya apa? Ilmu tobat. Dia bilang dia jujur sama saya. Jadi Ustadz, setelah saya melihat kesombongan diri saya selama ini, ilmu yang pertama kali saya pelajari adalah ilmu tobat. Yang kelihatannya bakal calon penghuni neraka, karena dia bertobat, dikasih hidayah, dikasih ilmu sama Allah, akhirnya masuk surga. Jadi apa dasarnya amal kalau gitu? Iman. Baik kalau nggak ada imannya, gawat. Kenapa anak ini jadi preman habis? Pertama, iya dia kecewa sama bapaknya. Ada juga yang kecewa sama ibunya. Tapi untungnya, kalaupun bapak ibu benar dan anak nggak suka, konsistenlah. Itu pesan saya. Misalnya begini, kalau tadi kan dari awal bapaknya memang udah bagus. Tapi karena anaknya nggak setuju, bapaknya berhenti dari bisnis, akhirnya kayak orang miskin. Udah begitu dermawan pula gitu, miskin tapi dermawan, gimana itu? Sebetulnya dua kata yang tidak nyambung. Saya termasuk yang merasakan kedermawanan bapaknya orang ini. Hidupnya sederhana tapi sangat dermawan. Orang kaya di Mekah saat itu, kita lagi ngumpul. Dia betul-betul kaya raja di Mekah saat itu sebagai seorang bisnis. Saya masih mahasiswa saat itu. Saya kira saya orang yang paling banyak duit di sini, paling dermawan karena saya bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa ratusan orang setiap tahun. Ternyata ada yang jauh lebih dermawan dari saya. Bapaknya si anak nakal itu. Hidupnya biasa-biasa saja tetapi sangat dermawan. Si sombong tadi akhirnya bertekuk lutut di hadapan si sederhana ini. Karena dia berbuat seakan-akan dirinya sudah hebat karena sudah bisa mengumrohkan ratusan orang, menghajikan ratusan orang setiap tahun. Tapi akhirnya akhir hayatnya juga kesian. Saya tidak perlu sebut nama dan tidak perlu sebutkan indikasinya, takut ketebak. Tapi akhir hayatnya kasihan, tetapi orang yang dianggap sederhana ini, kami tuh, saya waktu masih kuliah kalau datang ke rumahnya dulu, itu sambutannya bagus, istrinya keluar pasti keluar makanan enak. Yang namanya mahasiswa kan perbaikan gizi pada saat itu. Enggak ada disisain, aji mumpung semua.
Dan biasanya kalau pulang dari rumah dia, kita nih mahasiswa pasti dapat duit banyak. Padahal dia bukan orang kaya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Kok bisa Ustadz punya anak yang tadinya nakal, pada akhirnya begitu hebat dibanding saudara-saudaranya yang lain? Mau tahu rahasianya? Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini rahasia penting. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya sebuah kalimat. Biha, apa itu biha? Bi ayyati kalimatin. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, berislamlah. Ibrahim langsung menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi, rupanya anak yang bandel ini dan protes sama bapaknya, yang gak mau terima sama bapaknya karena bapaknya tidak mensejahterakan dia, tidak memberikan pakaian mewah pada ibunya, tidak seperti ayah-ayah yang lain yang membuat kaya anak-anak dan ibunya. Dia marah, tapi ayahnya selalu berpesan, nak, pegang Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nak, jangan sampai kamu mati dan kamu belum total berserah diri. Nak, matilah dalam keadaan membawa Islam. Nak, jangan sampai kamu mati tidak membawa Islam. Waktu masih ABG, masih muda, berontak apa pula itu. Mati pakai Islam. Tapi karena ini terus didengungkan, akhirnya pada satu fase anaknya mendapatkan ilmu dan hidayah dan sekarang begitu kagum pada ayahnya. Jadi ayah yang kelihatan sudah kehilangan anak nih, mungkin diantara bapak ada yang anaknya sudah jauh deh, susah dikendalikan, bersabarlah. Teruslah berwasiat kepada Islam tentang anak walaupun dia berontak. Berdoalah buat anak agar dia konsisten di dalam Islam. Satu hari nanti, apakah kita masih hidup atau kita sudah meninggal dunia, pesan itu akan sampai ke anak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tadi, kenapa dia kemudian akhirnya mendapatkan hidayah? Ibunya memang tidak punya banyak ilmu tapi terus untuk belajar. Ibunya tahu satu hadis diamalkan, ibunya tahu satu ayat diamalkan. Sampai pada akhirnya anaknya yang sudah sangat kagum pada ibunya ini, memang ibunya tidak banyak menghafalkan ayat, tetapi seakan-akan ayat ada dalam perilaku ibunya. Dan dia sangat bersyukur pada ibunya. Dan selama itu, ibunya tidak pernah mencela ayahnya di hadapan anaknya. Ibunya tetap membimbing agar anaknya terus birrul walidain, walau kadang anaknya marah sama mamahnya. Mama nih gimana sih? Sudah dizalimi sama papa, masih saja nyuruh aku berbuat baik kepada papa. Iya, karena kewajiban seorang anak adalah tetap birrul walidain kepada orang tuanya. Dan ibunya yang sakit hati sama bapaknya juga kadang-kadang tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya terhadap ayahnya. Itu sekilas kisah sebagai pembuka, agar kita tidak termasuk orang yang kagum dengan orang yang kelihatannya tidak korupsi tapi terang-terangan ngaku kafir.